Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Ibu Bupati Kota Waringin Barat beserta rombongan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Bupati Kota Waringin Barat Ibu Hajah Nur Hidayah SHMH. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Bapak Suyanto SHMH, Inspektur Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan yang kami hormati para rohaniwan dan seluruh calon P3K serta tamu undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengambilan sumpah janji P3K sekaligus penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan petikan keputusan Bupati Kota Waringin Barat kepada calon P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2021 di Aula BKPP Selasa tanggal 22 Maret 2022. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Ilhami SAM. Kepada beliau disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan saya pimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan petikan keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2021 di Aula BKPP. Limpahkanlah karunia dan keberkahan pada kegiatan ini agar dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan yang direncanakan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Ya Allah yang Maha Kuat dan Maha Melindungi, berikanlah kami kesehatan, kekuatan serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Kami sadar sebagai manusia yang tak sempurna pasti berbuat kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu, hanya kepada Engkaulah kami memohon ampunan. Ya Allah yang Maha Mendengar, perkenankanlah permohonan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama-sama laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K kepada yang terhormat Bapak Suyanto SHMH. Kami persilahkan. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat dan yang selalu kami banggakan, Bupati Kota Waringin Barat Ibu Nur Hidayah SHMH. Hari ini beliau padat banget. Ada 4 yang sudah terlewati. Laski, Polres, Aula Kantor Bupati, baru ke sini. Jadi panjang. Sebelum saya membuat laporan kepada Ibu Bupati dan Bapak Ibu sekalian, nunggu itu ketika menuju kepada kebahagiaan nggak ada rasanya. Rasanya kan tetap bahagia gitu. Sama dengan ketika Anda akan menikah dengan orang yang dicintai. Nunggu nikahnya itu deg-degan ada, tapi tetap seneng. Harapannya dengan penyerahan SK P3K ini seperti itu. Karena itu bagian yang dicari untuk memperoleh secari kertas yang namanya surat nikah kalau nikah. Atau akta nikah, tapi ini kan keputusan berkaitan dengan memperoleh kepastian terkait dengan pekerjaan selaku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mohon izin Ibu Bupati, kita biar agak santai. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala SKPD, hadir Pak Inspektur, Pak As3,
Kadis Dikbud, Pak Rustam, Kadis TPAP, Bu Kris, dan yang teristimewa yang menyelenggarakan, Bu Aida. Ini pontang-panting, minta waktu. Hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, saudara-saudara yang akan memperoleh SK calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Masih calon loh ya. Calon tapi sudah ada SK-nya. Untuk resminya nanti ketika sudah melalui proses diklat. Diklat, lulus, baru sah. Tapi ini sudah sah ini, jangan takut. Karena ada yang dari jauh-jauh sejak pagi, dan mohon maaf kalau pagi tidak sarapan, tetap ditahan saja laparnya. Persembahan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat hadir bersama dalam kondisi sehat walafiat, penuh berkah dalam acara kegiatan penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan petikan keputusan Bupati Kota Tanjung Barat tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Tanjung Barat tahun 2021, pengadaannya. Ibu Bupati yang kami hormati, perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan dukungan seluruh tim panitia melaporkan kepada Ibu Bupati terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Tanjung Barat. Yang pertama, tentu saja ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena itu sebagai undang-undang yang menjadi pijakan kita semua untuk sebutannya kan ASN. Di dalam ASN itu ada dua, pegawai negeri sipil dan P3K. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan P3K. Peraturan pelaksanaan yang lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikutnya ada Peraturan Menpan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Selanjutnya, dari dua berbagai peraturan tadi, ada peraturan teknis dari Kepala BKN dalam bentuk peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ibu Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pengadaan pegawai ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Karena itu, maka diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas melalui pengisian kebutuhan ASN dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk tahun anggaran 2021 kemarin, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat mendapat penetapan alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sejumlah 100 formasi dengan rincian 97 formasi guru dan 3 formasi non-guru. Nah, 3 formasi non-guru punyanya Bu Kris. Ibu Bupati yang kami hormati, pelaksanaan tahapan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Barat tahun anggaran 2021 kemarin, yang pertama, seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-guru dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di ruang CAT BKPP Kabupaten Kota Barat di sebelah. Kemudian kedua, seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru sedianya terbagi menjadi 3 tahap. Namun pada tahun 2021 baru terlaksana 2 tahap dikarenakan, ini disebabkan penjadwalan untuk tahap 3 dari Kemendikbud Ristek sampai sekarang belum diterbitkan. Adapun untuk seleksi kompetensi tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021 bertempat di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, dan seleksi kompetensi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021 bertempat di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Selanjutnya, hasil seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang lalu diperoleh total 81 orang yang berhak untuk diusulkan nomor induk P3K ke kantor regional 8 Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Dari total 81 orang tersebut terdapat 1 orang peserta yang mengundurkan diri, sehingga jumlah peserta yang memperoleh penetapan persetujuan teknis nomor induk P3K dari kantor regional 8 BKN Banjarmasin adalah sebanyak 80 orang, terdiri dari yang pertama P3K non-guru 2 orang, P3K guru tahap pertama 39 orang, dan P3K guru tahap kedua 39 orang. Dan ini Ibu Bupati, dari 80 orang yang sudah lolos uji kompetensi. Bapak Ibu sekalian dan Ibu Bupati yang kami hormati, terkait dengan pembiayaan pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Barat terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan. Untuk seleksi kompetensi P3K non-guru, pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Barat. Kemudian untuk pelaksanaan kompetensi P3K guru, pembiayaan dibebankan dari anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi itu Ibu Bupati, laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini, laporan ini menjadi bagian penting untuk pertama kali kita melakukan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tunggu usulan-usulan berikutnya untuk mendapatkan penetapan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk pengadaan
pengadaan berikutnya. Kok semakin tegang? Ada petir menyambar-nyambar. Di waktu hujan yang sangat deras. Mari mari berkarya untuk Kobar dengan kerja nyata dan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengambilan sumpah janji P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat oleh Bupati Kota Waringin Barat. Kepada para simbolis disilakan mengambil tempat yang disediakan. Simbolis pertama, Ibu Dewi Kursusi SPD SD. Dilanjutkan simbolis kedua, Ibu Bernardeta Yuniarti SSI. Simbolis selanjutnya dipersilahkan Ibu Efrilisa Hartami SPD. Dan simbolis selanjutnya dipersilahkan Bapak Lihardi SSI. Para rohaniwan disilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya dipersilahkan untuk para saksi, Bapak Isno Pandowo SH dan Ibu Dr. Anda Aida Lailawati MSI untuk mengambil tempat yang disediakan. Berikutnya kami undang yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat untuk menempati tempat yang disediakan. Hadirin peserta dan seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah janji P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat oleh Bupati Kota Waringin Barat. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah sumpah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan meniru kata-kata saya dengan hikmat. Kepada yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Kepada yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa.
Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh kepada yang beragama Hindu, ikuti ucapan saya. Om Atah Para Miwesesa, saya bersumpah. Sekarang ikuti ucapan saya secara bersama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Selesai. Pengambilan sumpah janji selesai, para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji P3K. Penandatanganan pertama dipersilahkan kepada Ibu Dewi Kursusi SPDSD. Selanjutnya kepada Ibu Bernardeta Yuniarti SSI, disilahkan. Dilanjutkan kepada Ibu Efrilisa Hartami SPD, disilahkan. Selanjutnya kepada Bapak Lihardi SSI, disilahkan. Penandatanganan selanjutnya dipersilahkan kepada saksi. Saksi pertama oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, disilahkan. Kemudian dilanjutkan oleh saksi kedua, Ibu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kota Waringin Barat.
Penandatanganan berikutnya kami persilahkan yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat. Penandatanganan sumpah janji selesai, dipersilahkan kepada para saksi untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerja oleh simbolis dan sekretaris daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang disaksikan oleh Bupati Kota Waringin Barat. Mohon izin Bapak Sekretaris Daerah bersedia menempati tempat yang disediakan. Penandatanganan simbolis pertama kepada Ibu Dewi Kursusi SPD. Selanjutnya kepada Ibu Bernardeta Yuniarti SSI, disilakan. Dilanjutkan kepada Ibu Efrilisa Hartami SPD, disilakan. Berikutnya disilahkan kepada Bapak Lihardi SSI. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Sekretaris Daerah Bapak Suyanto SHMH, dipersilakan. Penyerahan perjanjian kerja dan petikan keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Bupati Kota Waringin Barat yang didampingi oleh Sekretaris Daerah. Penyerahan pertama kepada Ibu Dewi Kursusi SPD. Penyerahan selanjutnya kepada Ibu Bernardeta Yuniarti SSI. Selanjutnya kepada Ibu Efrilisa Hartami SPD. Penyerahan berikutnya kepada Bapak Lihardi SSI.
Ya. Penyerahan selesai, dipersilakan Bapak Sekretaris Daerah diikuti oleh para simbolis untuk kembali ke tempat semula. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak sambutan Bupati Kota Waringin Barat. Kepada yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, disilakan. Harum sungguh bunga Kamboja, tumbuh di dekat bunga seroja. Jangan berpuas sampai di sini saja. Ini baru titik awal saudara bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati rekan-rekan OPD, Pak Asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Ibu Ida, BKPP beserta seluruh panitia penyelenggara kegiatan hari ini, dan juga yang saya hormati Pak Inspektur, yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati tentunya, dan juga yang saya ucapkan selamat kepada seluruh tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja yang alhamdulillah tadi baru sama-sama kita saksikan penyerahan SK P3K-nya, dan tentunya saya mengucapkan selamat ya, selamat bekerja. Mudah-mudahan di awal yang baik ini, di hari yang baik ini, semuanya nanti bekerja sesuai dengan amanah yang tadi sudah kalian ucapkan, sumpah janji. Inilah yang menjadi pedoman kalian nanti ke depannya. Hadirin yang saya hormati, tentunya hari ini merupakan momen yang penting bagi 80 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, karena untuk pertama kalinya melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan menerima petikan keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehingga sudah sepatutnya saudara menunjukkan komitmen serta tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan saudara, yaitu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan tentunya berperilaku sesuai dengan aturan disiplin, kode etik, dan juga kode perilaku. Posisi Anda sekarang ini seorang aparatur sipil negara. Mungkin posisi yang banyak diinginkan oleh rekan-rekan kita di luar sana. Oleh karenanya, mari wujudkan rasa syukur saudara atas amanah ini di dalam bentuk semangat kerja dengan melaksanakan tugas, jaga citra positif tenaga pendidik, ASN, dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan juga bahwa pengadaan aparatur sipil negara khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal ini, khususnya tenaga pendidik, merupakan kebijakan nasional dengan jumlah formasi PPK-nya terbanyak sepanjang sejarah pengadaan ya. Khususnya secara nasional, kita tahu persis bahwa permasalahan yang klasik ya, bahwa kita masih sangat banyak kekurangan guru ya. Tentunya harapan kita tidak lain, mudah-mudahan pengadaan P3K ini, jatah tadi formasi yang diberikan untuk Kabupaten Kota Waringin Barat mungkin kedepannya lebih tambah banyak lagi. Ya harapannya tidak lain, tenaga honor kita
kalau tidak salah ada kurang lebih 1.800 ya Bu Ida ya. 1.800 orang di Kabupaten Kota Waringin Barat ini semuanya bisa diangkat dengan pola program P3K ini ya. Kalau boleh tahu siapa yang paling jauh di sini SK-nya? Ada yang di Sungai Cabang? Ada yang Sungai Cabang? Oh ada ya. Ya, selamat ya yang dari Sungai Cabang. Kenapa saya bilang yang terjauh saat ini Sungai Cabang? Kalau Pangkut itu kada jauh lagi ya. Kalau Pangkut itu Parakja ya, Parak aja. Jadi amun kada sanggup ditempatkan di Pangkut itu sayang ya. Sayang sekali ya. Pangkut itu sekarang tuh sudah tidak ada kendala. Walaupun jalan kita ini memang masih terseok-seok, tapi tidak ada alasan lagi ya. Yang kenapa saya sebutkan Sungai Cabang? Karena Sungai Cabang dengan Tuluk Pulai ini akses untuk datang ke sana itu satu-satunya hanya bisa melewati laut ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas bagi yang Sungai Cabang dan mungkin yang Tuluk Pulai. Ada di sini Tuluk Pulai juga? Kedadak lah. Nah jadi tentunya pengabdian saudara ini sangat kami harapkan bagaimanapun ya, walaupun jauh penempatan tetap menjadi tanggung jawab ya. Bagaimana kalian bisa mengemban amanah ini, karena suatu pekerjaan itu tidak semuanya mulus. Semua pekerjaan itu tidak semuanya nyaman ya. Tapi tentunya ini adalah konsekuensi yang harus kalian emban ya. Bagaimanapun kalian tadi sumpah janji yang sudah kalian ucapkan tadi, ini menjadi terpatri di dalam hati ya. Terpatri di dalam hati. Karena kalian sudah sanggup menandatangani surat SK tadi, penempatan dimanapun ya, jauh dekat itu sama ya. Mudah-mudahan harapan kita tadi yang saya sampaikan, karena memang di Kabupaten Kota Waringin Barat juga saat ini kita masih banyak sekali kekurangan tenaga ya. Terutama kalau bicara saat ini memang terakomodir guru, kemudian tenaga kesehatan juga kita masih butuh. Dan juga yang saat ini yang sangat urgent juga, sangat mendesak yaitu tenaga teknis. Karena di setiap tahun ya, ASN di Kabupaten Kota Waringin Barat ini yang pensiunnya dengan yang datang itu tidak berimbang. Banyak yang pensiun daripada yang datangnya ya. Nah oleh sebab itu tentunya harapannya dengan P3K ini adalah program yang memang ditunggu-tunggu juga. Yang mudah-mudahan ini Kota Waringin Barat dari 1.800 tenaga kontrak yang saat ini sudah bekerja di Kabupaten Kota Waringin Barat ini bisa sama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang paling tua di sini umurnya berapa? Ada yang paling tua? 59 ya. Tadi disampaikan Bu Ida ada yang usianya 59. Tapi tidak usah ragu dengan usia. Usia boleh tua, tapi semangat harus tetap muda ya Pak ya. Coba lihat itu Pak Setda, rambutmu sudah memutih gitu kan. Tapi semangat tetap, wah tempat awet muda ya. Ya, tetap semangat ya Pak Setda ya. Jadi itulah karena dalam situasi kondisi yang saya sampaikan tadi, semua pekerjaan itu ada konsekuensinya. Saya harapkan tadi kalian sudah menerima petikan ya, sebagai calon pegawai dengan perjanjian kontrak di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, kalian bisa menjalankan tugas dan fungsi kalian. Tadi saya sampaikan bagaimanapun kalian sebagai abdi negara ya, yang punya tanggung jawab beban bagaimana melayani masyarakat. Dan saya titip pesan kepada kalian semua, berikanlah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak terasa 1,5 bulan lagi Ibu akan mengakhiri jabatan Ibu selaku Bupati Kota Waringin Barat. Jadi SK yang kalian petik ini masa purna tugas Ibu di akhir jabatan di 2022 ini. Semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan. Insya Allah kita bertemu lagi di tahun 2024 yang akan datang. Sungguh sedap gulai asam pedas. Memang pas jam-jamnya lapar deh.
Pak Pendeta, ini pas jam-jamnya lapar ini. Karena hari ini, Ibu, ini adalah keempat kalinya Ibu. Jadi 4 kali, masih ada 2 lagi yang belum Ibu selesaikan. Insya Allah habis isoman nanti Ibu akan melanjutkan lagi, ada 2 agenda yang perlu Ibu selesaikan. Jika dimasak dengan ikan sepat, kami ucapkan selamat bertugas, bekerjalah dengan ikhlas untuk Kota Waringin Barat yang kita cintai. Jadi pantun ini adalah salah satu juga mengangkat kearifan lokal, hasanah budaya Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena dulunya ya, Kota Waringin Barat ini adalah daerah Kesultanan Kota Waringin. Kita sebagai generasi penerus jangan melupakan sejarah. Kenapa Ibu setiap menyampaikan sambutan ataupun arahan di awal maupun di akhir pasti ada kata pantun. Jadi guru ini harus diikuti oleh semua anak-anaknya ya. Semua ini Ibu berikan karena Ibu berharap kepada kalian semua, mari lestarikan budaya Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebagai paling tidak ini adalah simbol ya, bahwa disinilah dulu berdirinya kerajaan Kota Waringin. Dan harapan Ibu tidak lain kepada kalian semua, mari kita gaungkan semangat Marunting Batu Aji untuk bersama kita membangun, gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat, tentunya dengan kerja nyata dan kerja ikhlas kita. Insya Allah Kota Waringin Barat ke depan tentunya semakin jaya ya. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada kalian semua. Semoga amanah yang kalian emban ya dapat dijalankan dengan baik dan memberikan pelayanan yang prima dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tabe. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi rangkaian acara pengambilan sumpah janji P3K sekaligus penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan petikan keputusan Bupati Kota Waringin Barat kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2021. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.